Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini mau jawab pertanyaan kemarin dari Facebook ya, yang dari grup. Kemarin saya ngadain Q&A, terus ini udah ada beberapa pertanyaan masuk, langsung saya respon aja untuk saya jawab dijadiin video di konten kali ini. Yang pertama ini langsung aja dari Mas Dok. Di keadaan kayak gini, apa marketplace masih aman dari daya belinya Mas? Selain kendala pengiriman yang dibatasin di beberapa wilayah. Kalau untuk saat ini masih aman, terutama untuk produk-produk tertentu ya. Mungkin yang turun itu untuk produk fashion sama produk mewah ya, seperti laptop, handphone. Sekarang cenderung orang pembeliannya ke kebutuhan primer seperti makanan, terus kebutuhan dasar kesehatan dan lain-lain. Yang masih ramai itu di hobi, kesehatan, olahraga itu terutama, terus perlengkapan WFH ini juga baru laku. Contohnya kayak webcam, terus mic itu juga baru laku. Terus ada lagi yang dari hobi, misal perlengkapan masak juga lagi laris, mungkin karena banyak orang nganggur di rumah. Tempat saya itu yang masih ramai itu produk kesehatan, herbal, sama perlengkapan olahraga kayak aksesoris sepeda itu masih ramai. Ya, tetap masih ada yang beli. Nah, soal pembatasan nggak ada masalah ini karena walaupun dibatasi untuk kurir itu masih tetap jalan. Jadi tetap kirim aja, tetap jualan aja, nggak usah khawatir. Terus yang kedua dari Mas Samsul Bakri, apakah kalau kita beli tools upload massal scrap itu benar-benar bermanfaat bagi toko online kita? Kembali lagi ya, tool itu tergantung yang pakai. Jadi kayak ada istilah man behind the gun, jadi tergantung orangnya yang pakai. Tergantung kebutuhan kita juga. Kalau misal kita udah steady, udah bikin satu toko yang berhasil, mau kita duplikasi, ya pakai tool itu lebih bagus ya, lebih gampang. Jadi kita tinggal scrap tokonya, terus kita upload lagi ke tempat lain. Tapi untuk sekedar scrap dan upload pindahin ke MP lain itu juga perlu perlu optimasi juga. Nanti disesuaikan judul, gambarnya dan segala macam perlu dirubah. Ya jangan sampai nanti kalau misal dropshipper kita scrap di toko yang sama, nanti ada yang persis. Nah, produk kita malah dianggap duplikat dan nanti pasti peringkatnya akan diturunin. Untuk tool-tool scrap itu masih manfaat juga, tergantung yang pakai. Ini lagi dari Mas Andi Saputro, tips dan triknya dong di Bukalapak, lagi sepi banget ya. Kalau Bukalapak emang trafiknya nggak terlalu gede ya sekarang, tapi untuk seller pemula ini biar dapat penjualan ya lebih stabil, diperbanyak aja varian barangnya. Terus kalau di Bukalapak itu saya sarankan milih ya produknya untuk kategori cowok itu masih bagus, karena produk teknik terus produk hobi itu masih bagus juga. Nah, saran saya kalau mau agak rame itu bisa pakai promote push, itu lebih efektif. Nggak harus budget tinggi, bisa pakai budget di antara 10 ribuan aja udah cukup bisa buat naikin produk. Oke, itu berapa hari Bang? Kalau ini channel ya udah saya jawab 4 bulanan. Jadi ini saya bikin channelnya sekitar 4 bulan, udah alhamdulillah bisa tembus ke 1012. Ya ini karena bantuan dari teman-teman yang dari grup ini ya, jadi pada subscribe lagi jadi lebih cepat. Terus ini usulan dari Mas Wahyu untuk materi Bukalapak. Oke, siap, nanti saya buatkan lagi. Kalau ada yang spesifik ya, minta yang materi apa. Terusannya tips upload produk di Lazada dong. Kebetulan saya jawab produk handphone, ada notif kayak gini. Notif apa ini? Oh ini untuk produk tertentu seperti Xiaomi, dia mulai ada pembatasan untuk Lazada karena mereka udah kerjasama dengan official store. Jadi untuk beberapa tipe atau merek handphone tertentu seperti Samsung sama Xiaomi udah mulai ada pembatasan. Kemarin dari temen tuh juga ada yang ngeluh beberapa produknya nggak bisa diupload ya karena produk handphone ya. Ya mungkin karena ada pembatasan dari brandnya, permintaan dari brandnya. Saya baca lagi ya. Kalau di sini, oh ini masalah kategori. Coba kategorinya mungkin ada yang salah. Oh, ini merek Samsung ya. Ya. Seperti sarannya di bawahnya, coba ya pakai PC dahulu. Nih bisa pakai PC coba ya, karena untuk di handphone masih emang sering cacat, sering banyak error ya. Oke, lanjut ke Reni Avia, tips jualan di Shopee supaya tidak perang harga. Di Shopee ya, kalau Shopee yang penting kontennya sih, konten produknya. Kalau saya lebih cenderung dibagusin di foto produk sama deskripsi. Kalau perlu dibikinin video itu lebih nilai plus lagi, jadi konversinya lebih tinggi kalau pakai video. Ya walaupun kita saingan ya sesama dropshipper, kalau ada yang ngasih konten yang lengkap, video, deskripsi bagus, foto, itu pasti banyak yang milih beli di tempat kita. Ya silahkan dicoba. Jadi nggak perlu perang harga, nanti yang penting kita bagusin di toko sama konten produknya. Terus Ana Zahira, apakah follower itu penting untuk di akun Shopee? Follow bisa efektif untuk mendapatkan orderan.
Kalau follower di Shopee penting ya. Pentingnya ini yang penting nggak harus banyak, tapi itu benar-benar follower yang tertarget dan benar-benar follower yang ingin beli di toko kita. Kalau follower yang beli dan itu hasil dari follow unfollow seperti yang disarankan ini, biasanya nggak efektif, itu cuman sebuah nilai aja jadinya. Jadi follower banyak tapi pembelian juga sepi, banyak yang kayak gitu jadinya. Percuma jadi punya banyak follower tapi nggak beli, kan sama aja. Mending punya dikit tapi sering beli dan repeat, itu lebih bagus. Makanya untuk cari follower yang bagus itu mending kita kasih itu ya, follow toko itu di voucher depan itu, sama dikasih ajakan, bisa taruh di banner, taruh di deskripsi produk, sama untuk pembeli yang udah transaksi ke kita itu diminta beri ulasan sama follow. Nanti tahu diiming-imingi aja untuk vouchernya. Kan voucher ada dua itu, voucher follow sama voucher yang di toko. Nanti untuk voucher khusus kita kasih voucher yang tidak ditampilkan. Terus lanjut, kalau follow nggak recommended ya sekarang udah dibatasi, Shopee udah mulai ketat. Jadi kalau kita keseringan follow orang itu dibatasi sekarang. Ini Mas Iandri yang di YouTube itu ya betul. Nyimak pengen belajar dari Mas Mehmet, oke siap. Terus ini Indra Doang full support Matrium, oke siap. Terus Lana Ansari, cara mencari produk potensial untuk di dropship ya. Untuk dropshipnya di mana dulu? Kalau di MP saya lebih sering pakai dua tool ya. Yang pertama fiturnya dari Tokopedia, itu di Power Margin ada fitur namanya wawasan pasar, jadi bisa dilihat di sini di statistik terus wawasan pasar. Nah di sini kalian tinggal milih kategori apa yang mau dijual, jadi rencana kalian mau jualan apa, disesuaikan aja. Kalau mau ganti kategori dilihat semua ini ya, nanti kita tinggal pilih kategorinya ya. Contohnya saat ini lagi musim orang cari ini ya, produk kesehatan, contohnya vitamin C. Jadi saya milih yang kesehatan, multivitamin, vitamin C. Nah, nanti di bawahnya langsung muncul, pertama ada toko yang penjualannya tertinggi, dibikin peringkat di sini. Nomor 1 Enervon C, ini dari official store ya. Terus yang di bawahnya ini ada kata kunci populer, jadi ini memuat data yang paling banyak dicari. Oke, terus ini ada bawahnya ada produk terlaris. Yang terlaris ini ada Enervon C ini ya, kelihatan. Jadi lebih detail di sini produknya apa saja yang laris. Terus bawahnya ada rekomendasi kategori. Jadi ini kategori yang lagi ramai. Jadi kalian yang mau nyari produk yang potensial bisa cek di sini berdasarkan pencarian ya. Jadi ini yang lagi rame showcase handphone, gamis turun ini sekitar 2000-an. Terus pembersih wajah masih bagus. Nah ini yang naik vitamin dan nutrisi ya karena kondisi sekarang ini. Terus kaos, oke seperti itu. Terus yang kedua ada dari Bukalapak, itu ada namanya kata kunci populer. Sebelumnya ada video yang bahas khusus ini yang nanti bisa cek di channel saya. Nah, contohnya ini beberapa. Untuk di Bukalapak ini ada bisa diatur untuk 7 hari, 14 hari atau 30 hari. Contohnya untuk kesehatan. Nah sayangnya untuk yang Bukalapak ini biasanya produknya umum, jadi untuk kesehatan masih sama di seputar masker, dermatik, diplam, masker juga. Di halaman 2 juga ada Dettol dan lain-lain ya. Jadi kalau yang mau pengen nyari produk potensial bisa lewat ini buat nyari ide. Oke lanjut, tanya selanjutnya. Ini ada yang share produk Visio lagi potensial ya. Ini gara-gara Pak Tung ya yang sembuh dari COVID pakai Visio. Jadi yang punya Visio langsung gas saja untuk iklannya ya. Jadi kalau mau ngerti barang potensial yang mau dijual ya kita harus peka lah dengan keadaan sekitar sama tren sama berita terkini, itu kita bisa lebih peka nyari produk yang potensial dijual. Terus ini dari Reno Rinaldi, studi case menentukan judul yang benar optimal, set keyword iklanku dan mulai iklanku sampai ke tahap gak usah hati lagi. Oke, ini untuk pembahasan iklanku Shopee ya. Iklanku Shopee udah ada 2 yang jelasin gimana cara ngirit di anggaran sama konversinya juga bagus. Nanti bisa simak di video saya yang sebelumnya. Tapi saya juga pengen sih bikin study case mulai dari awal sampai stabil penjualannya. Nanti saya akan buatkan videonya khusus. Terus dari Fauzan Afan, cara mengatasi pesanan mau batal otomatis karena supaya lama input resi. Untuk perpanjangan yang mau batal otomatis itu biasanya saya pakai resi sementara ya, pakai resi
resi sementara itu ya resi yang biasa tapi diedit. Jadi saya pakai resi JNE lain, terus saya edit 1 digit aja, jadi biar nggak ke tracking. Ya nanti kalau udah ada resi yang sebenarnya baru dimasukkan. Tapi untuk beberapa marketplace ya seperti Tokopedia, ini batas waktunya cuman 1 kali 24 jam. Jadi kalau kita masukin resi yang sementara yang nggak bisa kelacak, itu nanti setelah 24 jam nanti akan ada pemberitahuan kalau resinya nggak valid. Jadi makanya usahakan biasanya di hari kedua setelah kita input resi sementara, nanti hari berikutnya kita harus sudah ngisi minimal 1 kali 24 jam udah harus diisi untuk menghindari batal otomatis. Nah, itu caranya. Terus yang ini dari Mika, algoritma keyword masuk susunan katanya dan rumuskan. Untuk algoritma keyword nanti bisa cek di video saya yang cara menentukan judul ya, itu udah ada untuk cara ngecek judul. Yang penting tuh kalau nulis judul produk, untuk 3 kata kunci awal kita harus maksimalkan yang paling relevan sama yang kita cari. Ya cara gampangnya kalau kita mau jual suatu produk, kita sebut produk ini apa, jadi ditulis di depan di 3 kata awal paling depan. Terus yang terakhir Mas Wahyu of Simplicity, cara iklan di Shopee Mas biar iklanku gak secepat gak habis. So ini udah ada, nanti cek aja yang video tentang cara hemat budget. Nah itu di situ ada, jadi kita bisa pakai budget yang minim biar nggak cepat habis. Biasanya kesalahan para pengiklan pertama itu dia ngeset bid per kliknya terlalu tinggi, jadi cepet banget habis. Dan untuk memilih keywordnya keyword yang terlalu gede. Jadi intinya kalau kita mau beriklan di Shopee itu pakai mulai start dari budget terkecil, terus baru dinaikin perlahan dikit-dikit sampai ketemu keyword yang pas bisa ngasilin penjualan. Nanti kalau udah ada yang hasil penjualan tinggal diterusin. Oke, itu tadi. Nanti kalau ada tambahan saya akan cek lagi. Ini udah saya jawab semua ya. Terima kasih yang udah tanya, dan makasih juga udah dukungan subscribe-nya akhirnya sampai bisa tembus 1000. Saya doakan semoga kita bisa melalui ujian kali ini ya di tengah resesi dan pandemi COVID ini. Ya semoga kita masih tetap bisa lancar jualan. Dan ini saya buat videonya tanggal 8 ya, pada tanggal 10 besok itu udah ada berita kalau PSBB. Jadi untuk seller yang beraktivitas di Jakarta ini harus siap-siap untuk memikirkan strateginya gimana masih bisa jalan atau enggaknya. Tapi kayaknya untuk kurir masih bisa ya. Jadi kemungkinan untuk PSBB nya cuma 2 hari, jadi kita masih bisa, nggak harus nutup toko, masih bisa beroperasi. Oke, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.